Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1061 mengom. Dion segera merasa kekuatan Sokzak berlipat ganda. Bilahnya dengan cepat memotong ke arahnya 2 kali, menyebabkan dia tanpa sadar memuntahkan 2 suap darah. Meskipun cengkeraman Dion pada pedangnya tidak mengendur, dia dapat dengan jelas merasakan tulang di lengannya patah. Namun, wajahnya tetap datar dan tanpa emosi. Dalam keadaan tanpa pamrih, Anda melupakan segalanya. Anda lupa tentang rasa sakit, tentang kemarahan dan cinta. Satu-satunya tujuan Anda adalah untuk bergerak maju dan memahami. Melihat kurangnya reaksi Dion bahkan ketika terbaring di tumpukan puing, kemarahan Sokzak kembali berkobar. Guntur ketiga, awan bergulung dengan keganasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, menanggapi keinginan Sokzak. Jelas bahwa Sokzak belum memahami domain sudo miliknya karena keterbatasan pemahamannya, tapi entah bagaimana, ketertarikannya pada petir memaksa dunia di sekitarnya untuk merespons. Secara langsung meningkatkan kehebatannya. Inilah rahasia klan Fulgur. Penggarap iblis sangat menyadari kelemahan mereka sendiri dan karenanya memiliki waktu miliaran tahun untuk menemukan metode untuk menguranginya. Solusi klan Fulgur adalah memicu perubahan cuaca. Budidaya mereka menjadi penangkal petir sementara langit menjadi wilayah kekuasaan mereka. Dengan satu pikiran, awan, angin, dan Guntur bisa tunduk pada perintah Sokzak. Dion berdiri dengan cepat, menyilangkan pedang di dadanya untuk memblokir. Seolah-olah dia adalah boneka tanpa emosi, berulang kali dipukul mundur. Namun, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh Dion, dia baru saja memasuki tahap awal teknik pedangnya. Tuan Dion mengerutkan kening. Keadaan tanpa pamrih tidaklah sempurna. Itu terlalu tanpa emosi. Alasan Little Dion bisa mempelajari Chaos Halberd adalah karena sebagian besar kekurangannya terletak pada momentum, sesuatu yang dapat dipahami dan dianalisis tanpa emosi. Namun, masih ada ruang perbaikan yang besar karena Dion kecil belum memahami arti sebenarnya di balik kata kekacauan. Dion tidak dapat mendengar kata-kata tuannya. Bukan karena dia tidak dapat memproyeksikan kata-kata itu kepadanya, melainkan karena dia tidak ingin memberitahunya. Banyak kesalahan kultivasi yang sebaiknya diselesaikan sendiri, namun, seorang master dapat memberikan arahan. Dion kecil, keadaan tanpa pamrihmu tidak sempurna. Apakah semua kata-kata ibu kulit putih ke-25 dibiarkan melayang ke telinga Dion? Dion berkedip, tidak sempurna. Dia tidak menyangka bahwa keadaan tanpa pamrih bisa diperbaiki. Seandainya tuannya tidak memberitahunya hal ini, entah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memikirkan kemungkinan ini. Guntur keempat, Sokzak meraung. Dion mencoba menghindar, memacu teknik gerakannya hingga tingkat maksimal. Namun, pedang Sokzak tampaknya memiliki pikirannya sendiri, mengubah lintasan dan memotong ke arah sisi Dion. Ledakan, Dion sekali lagi dikirim terbang karena 4 pedang berturut-turut tampak tumpang tindih. Gemuruh guntur terdengar di langit berkali-kali, membuat Dion tampak seolah-olah dia hanyalah boneka latihan yang digunakan untuk melampiaskan kemarahan Sokzak. Mata datar melihat Sokzak menyerang lagi dan lagi, tapi tidak ada yang menyadari bahwa matanya semakin cerah. Apapun yang terjadi, dia selalu menyerang ke depan. Selalu mengayun dengan cara yang sama. Seolah-olah kekuatan dan keangkuhan memberinya semangat. Dion tidak bisa menghitung berapa banyak patah tulang yang terkumpul di lengannya. Dia yakin jika bukan karena energi primordial yang secara langsung membuatnya marah, dia mungkin sudah langsung lumpuh sekarang. Namun, matanya semakin cerah, seolah dia baru saja hendak menangkap sesuatu. Begitu, kesulitan untuk menjadi ahli senjata tidaklah sesederhana itu karena kemauan senjata sulit dipelajari. Poin terpentingnya adalah setiap senjata memiliki karakternya masing-masing dan cara pengguna mengartikan karakter tersebut sangat bergantung pada individu. Aku membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk mempelajari Chaos Halberd hingga tingkat diri sendiri. Namun aku hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk mempelajari tinju beruang gunung yang sombong dan angin mencambuk, langkah berderap ke tingkat yang sama. Sekarang sudah lebih dari 20 menit namun saya belum keluar dari tahap awal 3 posisi harimau sabel. Mengapa? Mengapa tinju beruang gunung yang sombong menjadi lebih kuat saat aku sedang marah? Mengapa garis keturunan iblis kilinku menghilang saat aku memasuki kondisi tanpa pamrih? Mata Dion semakin cerah, semakin berkilau. Hari menjadi gelap karena serangan Sokak, membuat pancaran cahaya yang terpancar dari mata Dion menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Bagus, Dion berbicara untuk pertama kalinya dalam hampir setengah jam. Namun, sangat berbeda dengan sosoknya yang sebelumnya tanpa emosi, kata-katanya dipenuhi dengan niat bertarung. Namun, saat dia melangkah ke ambang kondisi baru ini, dia merasakan energi mentalnya terkuras dengan cepat, turun ke 0 dalam sekejap. Namun, Dion tidak tampak marah atau tidak berdaya. Dalam sepersekian detik, dia telah memahami banyak hal meskipun dia kelelahan.
Dunia batinnya bergerak, lanskapnya yang hambar bergetar saat manifestasi Dion bergerak-gerak. Di dunia luar, seruan perang Dion disambut dengan pedang Sokzak. 5 gemuruh guntur terdengar, merobek langit dan menyebabkan planet katedral bergetar, bergoyang di ruang angkasa yang sunyi. Baru sekarang para dewa menyadari bahwa meskipun keduanya adalah anggota generasi muda, di zaman modern, sebuah planet tidak dapat menahan pertempuran dua dewa. Peak Celestials mulai beraksi, menyebarkan energi mereka hingga tingkat tertinggi dan membentengi planet ini. Bahkan mereka akan merasa tidak nyaman jika planet ini hancur. Ledakan, 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 lengan Dion patah total, hancur berkeping-keping. Namun, dia melenturkan lengannya, secara paksa menggunakan otot-ototnya yang seperti baja untuk menjaga tulangnya tetap di tempatnya saat seringai lebar menyebar di wajahnya. Auranya tumbuh ke ketinggian yang menakutkan, menyebabkan para celestial yang baru saja mempertanyakan tentang kekuatannya gemetar tanpa sadar. Di dunia batinnya, sesuatu yang inovatif terjadi dalam yin primordial Dion. Saat lengan Dion hancur, 3 dari 33 segel langsung meledak menjadi titik cahaya halus, memancar keluar, dan melayang menuju manifestasi Dion. Pada saat itu, ia berdiri dengan aura yang mengesankan. 3 pasang sayap di punggungnya sedikit bergetar, meledak keluar, dan membentuk set keempat. 6 lingkaran cahaya cincin emas hitam yang tadinya redup mulai bersinar sekali lagi, bahkan saat Dion di dunia nyata merasakan energinya terus bertambah. Sebuah mahkota, nyala api putih, nyala api hitam, pagoda, naga melingkar dari petir surgawi emas, dan mata yang bisa melihat semuanya, masing-masing memandang dunia dengan jijik. Lengan Dion yang hancur, dipukuli hingga hitam dan biru serta berlumuran darah jelas terlihat oleh semua orang. Tapi, saat itulah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Hitam dan biru menjadi karamel yang menyehatkan. Anehnya, sudut tajam menjadi lurus. Luka terbuka dan berdarah menjadi tertutup. Pada saat itulah manifestasi Dion yang tertidur membuka matanya, mengeluarkan suara gemuruh yang bergema di seluruh kosmos. Katedral planet bergetar ketika Dion tertawa. Dia telah bersiap untuk menghabiskan waktu puluhan tahun lagi dengan keinginan dan jiwanya yang tersegel. Sejujurnya, dia hampir tidak peduli dengan pengembangan energinya, tetapi kekurangan kedua energi tersebut benar-benar membuatnya sedih. Namun, siapa sangka hari ini adalah hari di mana dia merasakan segelnya terlepas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1062 Penghakiman. Evangeline, aku benar-benar harus berterima kasih. Seperti yang Raja Naga katakan sebelumnya, membuka segel tidak hanya bergantung pada budidaya, tetapi juga kekuatan pertempuran. Saat Dion menyadari bahwa keadaan tanpa pamrihnya memiliki kelemahan, seolah-olah dunia baru terbuka untuknya. Dia sangat jelas bahwa keadaan itu, bahkan dalam kondisi puncaknya, tidak akan bertahan lebih dari sepersekian detik sebelum energi mentalnya benar-benar terkuras. Namun, sepersekian detik itulah yang membuatnya melihat bahwa Evangeline telah melakukan lebih dari separuh pekerjaan dalam menghancurkan 3 segel pertama. Yang berarti Dion bisa saja memecahkannya berminggu-minggu yang lalu jika saja dia tahu caranya. Budidaya energi Dion melonjak, menghancurkan tahap demi tahap saat ia naik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Para ahli di sekitarnya hanya bisa menyaksikan dengan kagum saat mereka merasakan budidaya Dion meningkat dari tahap esensi pertama ke tahap kedua, lalu tahap ketiga, lalu tahap kelima. Tatapan Sokzak menyeramkan, dia tidak berniat membiarkan Dion mengumpulkan kekuatan di depannya seperti ini. Namun, Dion hanya nyengir saat melihat Sokzak mendekat. Aku berjanji padamu bahwa aku akan mengalahkanmu dengan pedang, jangan terlalu cemas. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang tidak pucat ketakutan. Perasaan ilahi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya membanjiri dunia. Pada saat itu, lebih dari separuh planet tertutupi. Peak Celestials memandang ke langit, mati-matian mencari pencetusnya. Mereka dilanda rasa takut sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih. Perasaan ilahi yang dapat mencakup separuh dari seluruh planet. Itu berarti diameternya hampir 20.000 km. Keberadaan mengerikan apa yang bisa menutupi area seperti itu akan menjadikan mereka tidak kurang dari dewa. Untuk bisa melihat, mendengar, dan merasakan segala sesuatu di area seluas itu. Sungguh tak terbayangkan. Baru setelah mereka tenang barulah mereka menyadari bahwa meskipun rasa ilahi terlalu kuat, itu hanya berada di tingkat surgawi bawah, sebanding dengan tingkat surgawi tingkat menengah ke bawah. Namun, hal itu tidak berlangsung lama sebelum ia juga mulai mendaki dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menghancurkan penghalang dan mendaki ke tingkat tengah, lalu ke tingkat tinggi. Lalu ke puncak, sementara Dion tertawa seperti orang gila, semua orang dilumpuhkan ketakutan. Pada saat itu, mereka berpikir bahwa mereka memahami apa yang sedang terjadi. Dion pasti memiliki ahli tertinggi yang melindunginya. Tentu saja, bagaimana mungkin orang jenius seperti itu bisa berlarian sendirian? Sokzak memucat, tapi dia mengertakkan gigi, tidak mau mundur selangkah pun.
Apakah ini sebabnya kamu begitu percaya diri? Menyedihkan sekali. Kamu tidak bisa menang sehingga kamu memanggil pendukungmu untuk meminta bantuan? Tampaknya gelar dewa sejati benar-benar tidak ada artinya. Ketika Dion mendengar ini, dia berhenti sejenak. Tapi, kemudian, dia tertawa lebih keras lagi. Dia menahan tubuhnya yang kencang saat dia tertawa terbahak-bahak. Bajingan, jangan mengira aku takut padamu dan pendukungmu. Tidak ada apapun di dunia ini yang aku, Sokzak Fulgur, tidak berani lakukan. Dion menyeka air mata dari matanya. Bernapas masuk dan keluar dengan mantap. Dia harus menenangkan dirinya sendiri. Energi dari segel itu lembut, tapi itu masih terlalu berlebihan baginya saat ini. Dia tidak bisa membiarkan jiwanya menembus level Dao karena tubuhnya tidak bisa mengatasinya. Dia juga harus menghentikan pengembangan energinya agar tidak menembus tahap suci. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk melunakkan tubuhnya dengan energi suci. Tuhan, bagaimana cara menghentikannya? Tawa Dion memudar ketika dia menyadari gawatnya situasi. Tuan Dion, yang baru saja sok tiba-tiba terbangun. Namun, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Untuk orang normal, mereka tidak punya pilihan selain mati atau menghancurkan fondasinya. Namun, bagi Anda memiliki dua opsi yang memungkinkan. Anda memiliki dua harta karun dari 33 surga yang dapat menyelesaikan masalah ini. Anda dapat menggunakan The Seal atau Energy Core. Saya merekomendasikan yang terakhir. Mata Dion berbinar. Tentu saja dia bisa. Dunia batin Dion sebelumnya bergetar ketika bola seperti mutiara yang sederhana muncul dari pusatnya. Memperlihatkan pembuluh darah spiritual kecil di bawahnya yang tidak lain adalah salah satu hadiah percobaan Dion. Mutiara itu mulai berputar dengan kuat, menarik butiran cahaya yang pecah ke arahnya. Di dunia luar, lonjakan budidaya Dion yang tiba-tiba mulai melambat. Penanaman energinya yang telah memasuki tahap esensi ke-10 menerobos ke tahap ke-11. Sebelum perlahan-lahan merayap menuju tahap ke-12 dan berhenti pada 108 meridian yang terisi sempurna. Dion tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dia belum pernah melakukan pengembangan energi di luar waktu berbulan-bulan yang dibutuhkannya untuk menyempurnakan tahap dasar, namun dia tidak hanya menjadi pengumpul esensi kelas 1 puncak. Dia sekarang dijamin akan melakukannya dalam status kesucian juga. Seringkali, bahkan para jenius terbaik pun mungkin gagal mengisi beberapa meridian pada tahap ini, tetapi entah bagaimana, Dion yang memiliki bakat budidaya energi yang lemah, telah melompati penghalang yang tidak dapat mereka lewati. Kalian semua bodoh, Dion akhirnya berbicara sambil memeriksa tubuhnya. Perasaan ilahi yang luar biasa telah lama ditarik kembali, tetapi Sokzak tidak berani bertindak gegabah karena dia merasa telah diperingatkan. Begitu dibutakan oleh prasangkamu sendiri sehingga kamu bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di hadapanmu. Mengapa aku tidak menunjukkan kepadamu siapa ahli tertinggi yang sangat kamu takuti? Dion merasa bahwa dia dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Secara logika, seharusnya mustahil bagi tubuh tingkat surgawi bawahnya untuk menampung jiwa surgawi puncak seperti yang terjadi saat ini. Perbedaan antara langit rendah dan puncak langit terlalu jauh. Dalam keadaan normal, bahkan jiwa yang akan memasuki tahap tengah surga akan meledakkan tubuhnya. Tapi, disitulah keajaiban dunia batinnya muncul. Salah satu perbedaan utama antara makhluk transenden dan makhluk fana adalah keberadaan dantian, sejenis lautan budidaya yang dapat menampung sejumlah energi yang mencengangkan. Aspek yang menentang surga dari dunia batin Dion yang terbangun adalah bahwa ia juga dapat bertindak sebagai dantian jauh sebelum Dion hampir menembus tingkat transenden setengah langkah. Apalagi tingkat transenden itu sendiri. Hal ini memberi Dion kemampuan untuk menampung lebih banyak energi daripada biasanya, sehingga menjaga tubuhnya tetap utuh meskipun memiliki jiwa surgawi puncak. Menurut perhitungan Dion, selama dia memasuki tingkat suci puncak dan memperluas dunia batinnya, jiwanya akan mampu menembus alam formasi Dao dengan aman dan lancar tanpa khawatir tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Meskipun ini adalah periode hampir 2 dekade yang panjang dan melelahkan karena merasa hampir tidak berdaya, imbalan yang didapat tidak bisa lebih besar lagi. Tunjukkan pada kami siapa ahli tertinggi? Sokzak mencibir. Pengecut sepertimu tidak layak menerima pedangku. Dion menggelengkan kepalanya, kamu masih belum mengerti, kan? Pada saat itu, puluhan susunan mulai terbentuk di langit. Kemudian 100 menjadi 1000, dan 1000 menjadi 10.000. Masing-masing memancarkan aura seorang saint tingkat puncak, namun mereka diciptakan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga para dewa gemetar ketakutan. Bahkan yang terbaik di antara mereka hanyalah seorang surgawi kelas 3. Menghadapi keluaran tenaga seperti ini membuat mereka merasakan bahaya yang besar. Mata Dion berbinar dengan cahaya emas. Sudah terlalu lama, mata Sokzak membelalak. Jika dia harus menghadapi serangan seperti ini, bagaimana dia menghadapinya? Tentu saja, dia bisa memandang rendah para saint puncak dengan sikap meremehkan, namun bahkan dia pun harus berhati-hati ketika melawan 10.000 orang di antara mereka.
Baru sekarang semua orang yang menyaksikan pemandangan ini menyadari bahwa semua susunannya berwarna emas. Pengguna aurora bawaan, mereka menghela napas karena terkejut. Di seluruh 100 kuadran mereka, hanya ada selusin pengguna aurora bawaan, dan masing-masing nama mereka bergema di seluruh kosmos. Namun, ada satu di sini, melindungi Dion. Pada saat itu, tangan Dion bertepuk tangan saat ketegangan kecil muncul di wajah tampannya. Susunan yang cemerlang, bersinar dengan warna merah dan emas yang tajam muncul dari telapak tangannya. Tangannya perlahan terpisah, dan dengan gerakannya, tombak yang terus tumbuh mulai terbentuk. Niat membunuh begitu besar sehingga Sokzak tanpa sadar mundur selangkah, tidak bisa memikirkan apapun kecuali satu kata, penghakiman. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1063 cakar, menggigit, mentah. Langit yang gelap bergulung, menyebabkan warna yang tadinya hitam pekat memancar keluar dengan warna merah darah. Aku pernah bertemu orang bodoh sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku bertemu begitu banyak orang di satu tempat. Dion mencibir saat tombak merah darah di antara tangannya semakin panjang. Dengan berlalunya waktu, seolah-olah bayangannya dan Raja Iblis perlahan menyatu dan akhirnya menjadi satu. Tatapan Dion tiba-tiba dengan cepat beralih dari Sokzak, sama sekali mengabaikannya dan fokus pada ibu yang bisa dilihatnya dengan jelas sedang mencoba melarikan diri sementara semua orang terganggu. Setelah merasakan kekuatan pendukung Dion, sang ibu menyadari bahwa situasi ini telah mengarah ke selatan. Dia berharap Sokzak akan membunuh Dion dalam konfrontasi mereka, lalu semuanya bisa kembali normal. Namun, dia menyadari bahwa pemikirannya terlalu naif. Dia tahu bahwa Dion tidak mungkin membiarkannya hidup. Dia tidak hanya menodai gelar gurunya, dia juga pencipta pasar jiwa. Jika bukan karena dia, itu tidak akan pernah ada. Jadi, dia tidak hanya tidak menghormati tuannya, dia juga telah merusak reputasi tanah yang seharusnya diwarisinya. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, yang ada hanyalah kematian yang menunggunya. Namun, ketika dia hanya beberapa puluh meter dari menghilang di Cakrawala dan menuju stasiun teleportasi kota katedral, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya yang menyebabkan dia bergidik. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dengan jiwa Dion yang sekarang terlepas, indranya meningkat hingga mencapai puncaknya. Bagaimana orang bisa lolos darinya? Apalagi seorang surgawi kelas 5? Tangan Dion terentang hingga batas maksimalnya, memisahkan diri untuk memperlihatkan tombak yang bersinar seolah-olah dibuat dari batu rubi terbaik. Permukaannya dilapisi dengan pola hitam yang rumit, penuh dengan niat membunuh. Dan, yang lebih mengejutkan lagi, itu memancarkan aura surgawi kelas 2. Tombak itu melayang di depan Dion, terayun lembut saat semua orang mengikuti garis pandang Dion. Pada saat itu, 10.000 susunan emas di langit tiba-tiba menghilang, muncul dan mengelilingi ibu dalam sekejap. Sang ibu panik, memekik dengan enggan saat dia mengeluarkan serangan terkuatnya. Ledakan, 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 hujan serangan mendarat tanpa henti sementara Dion memandang dengan dingin seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Rasa dingin menggigil menjalar ke punggung orang-orang yang menyaksikan penampilan ibu yang acak-acakan dan penuh darah. Dia berdiri di udara, terengah-engah saat tulang-tulang tuanya bersinar menembus dinding darah dan darah kental. Dia tampak seperti mayat yang melayang. Dion dengan ringan mengetuk ujung tombak berdarah yang melayang di depannya, menyebabkannya berputar dan berhenti dalam sekejap, menunjuk langsung ke ibu putih yang setengah mati. Pada saat itulah semua orang tiba-tiba memahami sesuatu. Ratusan tatapan tertuju ke arah Dion, dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Dion mencibir, butuh waktu cukup lama. Penghakiman pertama, pembantaian. Dengan ketukan ringan di pantatnya, tombak merah darah itu melesat di udara, merobek ruang itu sendiri saat muncul di hadapan ibu putih yang setengah mati. Separuh wajahnya lenyap dalam hujan darah yang langsung hancur menjadi kehampaan. Separuh wajahnya yang lain menunjukkan ekspresi tidak percaya karena hal terakhir yang dia lihat sebelum penglihatannya menjadi hitam adalah seringai Dion. Pada saat itu, saat sang ibu jatuh dari langit, semua orang tiba-tiba mengerti. Pakar tertinggi sama sekali bukan pendukung Dion. Ini hanyalah tingkat kekuatan yang dimiliki dewa sejati. Ini hanyalah tingkat kekuatan yang dimiliki dewa sejati Sacharo. Nyaman, sangat nyaman. Senyuman di wajah Dion tak kunjung mereda. Dia akhirnya merasa bahwa dia menguasai dunia. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia merasa bahwa Celestial yang lebih tinggi pun akan menyerah padanya. Tentu saja, Dion berbicara dalam istilah surgawi kelas 1. Mereka yang berada di bawah standar itu pasti tidak akan menarik perhatiannya sama sekali. Jika itu adalah surgawi kelas 2, Dion merasa bahwa bahkan surgawi puncak pun tidak akan mampu menghentikannya jika dia menggunakan semua kartu trufnya, apalagi yang kelas 3 di sini. Jika seseorang yang mengetahui rahasia Dion mendengar pikirannya, mereka akan memutar matanya. Tentu saja dia tidak akan takut pada ahli tingkat tinggi seperti itu jika dia menggunakan semua kartu asnya,
Lagi pula, kartu asnya mencakup 4 senjata dari 33 surga. Jika dia tidak bisa mencapai setidaknya sebanyak itu, bukankah itu terlalu menyedihkan? Reputasi senjata-senjata itu tidak akan berguna pada saat itu. Namun, Dion tidak akan pernah menggunakan senjata itu dengan santai. Tanpa kekuatan yang cukup, mengetahui bahwa dia memiliki satu pun akan membawa tragedi. Namun, rasanya menyenangkan mengetahui bahwa jika ada tekanan, dia memiliki berbagai cara yang tersedia untuknya. Sambil bertepuk tangan, Dion kembali fokus pada Sokzak. Ayo lanjutkan. Pada saat itu, pedang itu sekali lagi muncul di tangan Dion. Sayangnya, dia masih belum terampil seperti tuannya dan tidak punya cara untuk membuat senjata besi latihannya sendiri. Jika dia bisa melakukannya, hanya bisa dibayangkan betapa dahsyatnya susunan neraka senjatanya. Untungnya, dia tidak perlu melakukannya dengan tuannya di sisinya. Namun, saat pedang itu menyentuh tangan Dion, segalanya berubah. Seolah-olah segala sesuatu yang tidak dapat dia pahami menjadi jelas, seolah-olah dia menghabiskan seluruh hidupnya dengan pedang di tangan. Untuk bergerak maju, untuk meretas segala sesuatu yang menghalangi jalanmu, untuk menjadi jahat, untuk dipenuhi dengan amarah. Tidak ada keanggunan pedang dalam seni pedang, tidak ada tarian, tidak ada musik. Tidak ada kemegahan dan keadaan. Yang ada hanyalah keinginan untuk berperang. Dilepaskan sepenuhnya, Master Senjata Dion akan turun ke dunia dengan kekuatan penuh untuk pertama kalinya. Baju besi cemerlang yang sepertinya terbuat dari kristal dan berlian yang melapisi tubuh Dion. Armor itu tampak ilusi, menghilang dan menghilang, tapi itu sama sekali tidak merusak auranya yang mengesankan. Dalam benak Dion, pangeran pertempuran gemetar, tinjunya mengepal. Dia benar-benar menguasai kemauan seperti itu. Benar-benar layak untuk diikuti. Sudah jutaan tahun berlalu sejak seseorang memahami kehendak Master Senjata. Persyaratannya terlalu ketat. Bahkan setelah mendapatkan gelar Battle Prince, dia bahkan belum melangkah ke ambang pintu. Namun, pemuda yang baru berusia 33 tahun ini telah melakukannya. Itu bahkan tidak mudah. Dion harus bertarung sampai mati dengan dua ahli yang jauh di atas level kultivasinya. Namun masih memiliki kepercayaan diri dan keinginan kemenangan yang tiada akhir dalam dirinya untuk tetap menemukan jalan menuju kemenangan. Inilah mengapa wasiat legendaris ini memilihnya. Setelah 2 dekade disegel, ia akhirnya menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Melihat baju besi Dion yang bersinar, niat bertarung Sokzak melonjak. Satu-satunya hal dalam hidupnya yang tidak akan pernah ia lakukan adalah seorang pengecut. Bahkan ketika susunan penilaian Dion membuatnya takut, dia masih bersedia bertarung. Namun, dia hanya berada di luar kendalinya. Untuk membungkam suara-suara yang mengomel tentang ketidakbergunaannya, dia secara paksa melangkah ke alam surga terlalu dini, menyebabkan dia hanya mengisi 102 meridian. Meskipun dia telah melampiaskan amarahnya, dia telah merusak fondasinya. Sebagian besar alasan dia setuju untuk menjalankan misi berbahaya ini selain untuk mencuri hati Lilith, adalah untuk menemukan pil pembersih kultivasi yang ditargetkan yang dapat membawanya kembali ke tahap suci. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengambil alih istana mimpi buruk, dia tidak bisa membiarkan yayasannya memiliki sedikit pun ketidaksempurnaan sampai dia melangkah ke ranah formasi Dao. Melangkah ke alam surga dengan budidaya kelas 1 sudah cukup untuk membuktikan bakat Sokzak. Dan kini, kesediaannya untuk melangkah ke hadapan Dion dengan berani membuktikan isi hatinya. Meski menjadi musuhnya, Dion tetap merasa menghormati musuhnya. Kau akan menjadi orang pertama yang kukalahkan tanpa segel terkutuk itu. Mata Dion berbinar penuh semangat. Datang. Dion melesat ke depan, kecepatannya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Sekarang setelah dia memiliki akses terhadap hukum tertingginya sekali lagi, dia dengan mulus melangkah ke hukum tertinggi tingkat dunia, menyatu dengan angin dengan mudah. Itu bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa dia secara langsung memasukkan keinginan anginnya ke dalam langkahnya yang berlari kencang. Meskipun tidak mungkin untuk menggabungkannya dengan sempurna, menambahkannya satu sama lain saja sudah cukup. Dalam sekejap mata, dia dan Sokzak telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Semua orang yang menonton tahu bahwa jika Dion menggunakan jiwanya, pertempuran ini akan segera berakhir. Namun, Dion menepati janjinya. Dia bilang dia akan mengalahkan Sokzak dengan pedang dan itulah yang ingin dia lakukan. Hanya dengan pertukaran singkat dalam waktu setengah menit saja. Sabre Tiger Three Stances Dion langsung menerobos ke tahap kesuksesan kecil, lalu kesuksesan besar. Tiba-tiba, mempelajari teknik jenis senjata menjadi semudah bernapas. Meskipun wasiat master senjatanya masih dalam tahap wasiat pertama, tidak ada seorang pun yang tega tertawa. Mereka hanya bisa merasakan jantung mereka berdebar saat mereka menyaksikan inkarnasi dewa perang yang sebenarnya. Dari dalam menara, roh menara mengawasi dengan mata cerah. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, tapi sepertinya dia tidak mau melewatkan satu momen pun. Cakar, gigit, mengom. Dion beralih di antara posisinya dengan mulus saat petir teknik Sokzak terdengar di langit.
Gambar-gambar harimau itu hancur setiap saat tanpa gagal, tetapi mereka tampaknya tumbuh melalui proses temper setiap saat, kembali menjadi lebih nyata dan lebih kuat. Indra Dion tajam. Ia melihat dan merasakan setiap pergeseran mata Sokzak, setiap kedutan ototnya, setiap niat dalam hatinya. Mereka yang menonton hanya bisa melihatnya dengan kaget. Untuk menyaksikan suatu teknik berkembang dari tahap awal hingga sukses besar dalam waktu kurang dari 1 menit. Bagaimana mereka bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di masa depan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1064 tidak buruk. Citra Dion di udara sangat mempesona. Setiap ayunan lengannya menyebabkan cahaya kristal di armornya berkilauan dengan kekuatan yang meluap-luap, setiap langkah yang dia ambil menghancurkan langit. Dan setiap serangan yang dia lakukan membungkam dunia. Dua pria saling bertarung, tidak ada yang mau mundur 1 langkah pun. Teknik Sokzak sangat jelas berada di level bumi dan sangat menekan teknik Dion. Namun, dengan setiap pukulan, pedang Dion perlahan menyusul, bertahan lebih lama dan lebih lama di bawah gemuruh guntur. Planet katedral gemetar ketika ancaman tingkat bencana alam merusak lanskapnya. Gelombang laut setinggi ratusan meter meruntuhkan garis pantai. Gempa bumi berkekuatan 10,0 skala Richter menghancurkan puncak dan menciptakan lembah, bahkan atmosfer sendiri terancam pecah total karena pemanasan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Master senjata yang legendaris akan. Para dewa hampir tidak bisa bernapas, mata mereka juga tidak bisa meninggalkan baju besi mempesona yang memudar masuk dan keluar dari tubuh Dion. Jika ada satu perbedaan besar antara Dion beberapa menit yang lalu dengan yang sekarang, itu pasti armornya. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin Dion tiba-tiba menahan serangan yang sama yang menghancurkan lengannya beberapa saat yang lalu? Meskipun Dion memperoleh akses ke pengembangan jiwa dan energinya, jiwa tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan fisiknya, begitu pula pengembangan energinya. Bagaimanapun, Dion masih merupakan pengumpul esensi, meskipun merupakan pengumpul esensi puncak. Perbedaan antara peringkat celestial dan peringkat pengumpulan esensi terlalu besar untuk membuat perbedaan nyata dalam hal itu. Namun, yang jelas adalah tekniknya mencapai tingkat kekuatan baru. Sekarang Dion menggabungkan energi esensi ke dalam mereka seperti yang seharusnya, mengatakan bahwa kekuatan mereka melipat gandakan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Meski begitu, ada hal lain yang berubah dalam diri Dion, sesuatu yang jauh lebih halus. Apa tujuan awal dari teknik dunia batin, tempat suci? Bukankah itu untuk menciptakan duniamu sendiri? Untuk menciptakan ruang di mana tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menekan Anda? Bahkan tanpa mengaktifkan teknik memberdayakannya sepenuhnya. Dion merasa telah menguranginya sebanyak 5%. Bagian yang paling mengejutkan adalah meskipun Dion telah mencapai puncak tahap pengumpulan esensi, dia belum memperluas dunianya agar sesuai dengan budidayanya. Ini berarti dunia batinnya masih berada pada kondisi terendah, namun bahkan tanpa diaktifkan. Hal itu dapat mengurangi terjadinya sebanyak ini. Biasanya, para ahli hanya dapat mengandalkan domain semu dan domain sebenarnya untuk mencapai efek ini. Namun Dion mencapainya pada tingkat pengumpulan esensi. Pedang Dion meraung ke depan, menghancurkan penghalang yang menahannya dalam ranah kesuksesan besar dan langsung naik ke tahap penyelesaian. Pada saat itu, mata Dion bersinar dengan kilatan makna. Dari awal hingga sekarang, dia belum menggunakan saber ki-nya. Meskipun wasiat master senjatanya bergetar karena antisipasi, dia menahannya. Namun, saat dia merasakan terobosannya, dia melancarkan serangan dahsyat. Tidak semua keinginan diciptakan sama, dan hal ini terutama berlaku bagi mereka yang mengikuti jalur kedaulatan. Jauh lebih sulit untuk maju dalam jalur ini, tapi imbalannya adalah kemampuan untuk menekan keinginan sejenis bahkan ketika levelnya lebih rendah. Saat ini, niat pedang Dion tidak sebanding dengan niat Sokzak. Meskipun dia baru berada di tahap pertama, Sokzak sudah berada di tahap keempat. Sebagai gambaran, tahap pertama hingga ketiga memiliki kualitas tingkat esensi, sedangkan tahap keempat hingga keenam memiliki kualitas tingkat suci. Pertemuan kedua wasiat ini setara dengan pengumpul esensi tingkat rendah yang melawan orang suci tingkat rendah. Itu benar-benar mustahil, namun, saat saber ki Dion dilahirkan ke dunia, seolah-olah tidak mungkin untuk dihentikan. Seolah-olah jika seorang Buddha berdiri di depannya, ia akan hancur. Sekalipun dewa berkuasa atasnya, itu akan memaksanya untuk berlutut. Ini adalah keinginan abadi untuk meraih kemenangan yang dimiliki saber ki ini, upaya mengejar kedaulatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat itu, teknik Dion yang baru saja memasuki tahap penyelesaian mencapai tingkat yang diketahui sepenuhnya. Rahmat surga mulai bernyanyi saat langit yang mendung dan gelap diliputi oleh cahaya keemasan. Ini benar-benar jenius. Mereka yang menonton gemetar, tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Gambar ilusi seekor harimau yang menerkam tiba-tiba menjadi terlalu nyata saat pedang Dion berbenturan dengan pedang Sokzak.
Saber Ki Sokzak hancur berkeping-keping dalam sekejap, membuatnya benar-benar tidak terlindungi saat serangan Dion melonjak ke depan. Mengom, suara Dion menggelegar di langit, melintasi planet katedral tanpa hambatan. Sokzak terlempar ke kejauhan, menabrak pegunungan dengan cara yang tak terhentikan untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Dion berdiri di udara, menonton dengan ekspresi dingin. Pedangnya dipegang ringan di tangannya, sedikit berkedip dengan pancaran cahaya yang tak terkendali. Saat dia menerapkan saber ki padanya, itu telah sepenuhnya berubah. Seseorang dapat dengan jelas melihat apa yang tampak seperti puncak pedang yang memudar masuk dan keluar dari tubuhnya, kadang-kadang memberinya kesan senjata kristal yang indah, dan di lain waktu. Warnanya abu-abu polos. Sokzak berdiri dengan gemetar di kejauhan, menyeka darah dari bibirnya. Sebagai seorang kultivator iblis, wajar jika tubuhnya tahan lama. Namun, Dion masih meremehkannya dari atas. Kamu kalah. Sokzak ingin bangkit dan bertarung dengan Dion. Faktanya, dia bahkan belum menggunakan ki iblisnya yang bisa dengan mudah menggandakan kekuatannya, jika tidak 3 kali lipat. Namun, kata-kata Dion selanjutnya menghentikannya. Akhirnya bisa menggunakan energinya kembali, suara Dion diproyeksikan langsung ke pikiran Sokzak. Pikirkan apa yang Anda lakukan dengan sangat jelas. Jika kamu mengekspos ki iblismu di sini, aku tidak akan membantumu. Sebaiknya kamu pergi sekarang, aku tidak punya alasan kuat untuk membunuhmu. Meskipun orang-orangmu telah melakukan tindakan keji, itu adalah keputusan yang menurutku jauh di atas gajimu dan aku pasti akan membayarnya kembali secara penuh. Jangan beri aku alasan untuk membantaimu di tempatmu berdiri karena aku berjanji meskipun kamu 3 kali lebih kuat. Tidak akan ada bedanya, ada terlalu banyak kemampuan yang tidak digunakan Dion sehingga dia khawatir tentang Sokzak. Berbalik, dia turun dari langit dan berdiri di depan Lilith, menunggu dengan sabar. Ekspresi Lilith benar-benar datar. Itu tidak memiliki keterkejutan dan kekaguman yang sama seperti yang dimiliki orang lain, sebaliknya, dia masih memiliki aura luhur yang sama, seolah-olah dia sedang menemui tandingan. Tunanganmu tidak buruk, Dion tiba-tiba berkata sambil tersenyum, benar-benar membingungkan semua orang. Bukan hak Anda untuk mengomentari masalah ini. Lilith menjawab dengan dingin. Dia jelas menunjukkan lebih banyak keberanian daripada kamu. Sangat mudah untuk terlihat berani ketika kamu tahu kamu tidak akan pernah kalah sejak awal. Suara Lilith membawa sedikit rasa jijik. Dia percaya bahwa Dion hanya bisa menerobos dengan berani karena dia tidak perlu takut pada awalnya. Sokzaklah yang tahu dia akan kalah, tetapi tetap berjuang untuk menunjukkan keberanian sejati. Meskipun dia tidak begitu memahaminya, setelah dia disakiti oleh Dion dan memasuki kondisi paling lemahnya, hatinya sedikit terbuka. Itu tidak sampai pada titik di mana dia jatuh cinta pada Sokzak, tapi setidaknya itu cukup baginya untuk membelanya dari orang luar yang mengolok-oloknya. Lilith tampaknya tidak terpengaruh oleh ketampanan Dion atau tubuh telanjangnya. Bahkan ketika senyumannya membuat jantung Asina berdebar-debar saat dia berdiri di belakang kecantikan sedingin es, itu tidak menggerakkannya sedikit pun. Dia terus berdiri di udara, gaun putih panjang dan rambutnya tampak tak tersentuh. Jika bukan karena wajahnya yang sedikit pucat, orang tidak akan mengira dia terluka sama sekali. Dion diam-diam menatap mata hitam Lilith. Dia tidak repot-repot menjelaskan bahwa budidayanya telah disegel, jadi dia benar-benar menunjukkan sedikit keberanian. Itu tidak masalah baginya. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang tidak akan segan-segan dia bunuh jika dia berani mengarahkan kemarahannya padanya lagi. Satu-satunya alasan dia membiarkan mereka pergi adalah karena Evangeline meskipun dia berkata pada Sokzak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1065 keagungan. Ambillah sesukamu. Dion mengangkat bahu. Dia benar-benar memuji Sokzak, tapi sepertinya dia tidak menginginkannya. Apakah kamu akan menepati janjimu dan menyerahkan kuncinya? Atau aku harus mengambil dengan paksa? Dion berbohong jika dia mengatakan hatinya tidak gatal ketika melihat sekelompok anak-anak sampah ini. Selain Lilith yang berusia 20 tahun dan Sokzak yang berusia 23 tahun, kebanyakan orang selain Asina berusia 16 tahun atau lebih muda. Dia tahu bahwa mereka sangat bergantung pada Lilith sebagai pengguna kunci untuk menentukan jalan menuju masa depan mereka, tapi Dion juga tahu dia tidak bisa berhati lembut di sini. Lolo menggigit bibir kecilnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengetahui bahwa itu tidak ada gunanya. Lelucon yang luar biasa. Mereka mencoba membunuh beberapa bulan sebelumnya hanya karena mereka mengira namanya Jafari. Tapi sekarang mereka ingin meminta hukuman keringanan? Bahkan orang yang berpikiran luas dan berhati lembut pun tidak akan membiarkan omong kosong seperti itu. Berhentilah menindas kakak perempuan kita. 2 anak laki-laki kecil yang usianya belum lebih dari 13 tahun memegang gaun panjang kakak perempuan mereka, bersembunyi setengah di belakangnya. Sambil juga menghujani Dion dengan makian menggemaskan. Namun, mengingat mereka berdua berdiri di udara, mulut para dewa di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pengumpul esensi berusia 13 tahun?
Sejak kapan budidaya menjadi begitu murah? Diam. Lilith dengan ringan mendorong mereka ke belakang, ekspresi tidak pernah berkedip. Jika kamu ingin mengambil kunciku tanpa perlawanan, aku punya dua syarat. Yang pertama, aku dan rakyatku akan terus berada di bawah bendera kuadran 98. Kedua, aku ingin kamu menyembuhkan jiwaku. Jika Anda tidak dapat menyetujui kedua syarat ini, maka kami akan memperjuangkannya saat ini juga. Dion terdiam lama. Bahkan Sokzak yang telah berjuang untuk berdiri di jarak jauh telah kembali berdiri di samping Lilith sebelum dia menjawab. Saya tidak akan menyetujui syarat pertama. Dion tiba-tiba berbicara, menyebabkan kerutan Lilith semakin dalam. Ini bukan masalahmu, tapi orang-orang di belakangmu. Tatapan Dion beralih ke Asina sebelum kembali ke Lilith. Orang-orang yang kamu panggil sesepuh adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Bukan hanya itu, tapi mereka juga licik dan menjijikkan. Aku tidak akan membiarkan kanker semacam itu membusuk di sini. Aku yakin ada banyak sekte yang mau menerima bakat. Setingkatmu, kamu tidak memerlukan kuadran ini. Tinju Asina mengepal saat dia menatap Dion dengan kesal. Orang-orangku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu punya ceritamu, dan aku punya ceritaku. Kata Dion dengan dingin. Namun, saya dapat membantu Anda dengan kondisi kedua Anda. Meskipun demikian, Anda tidak berhak menyaring metode yang saya gunakan. 3 hari kemudian, banyak masalah telah diselesaikan. Dion telah mengurus penandatanganan kontrak secara pribadi, memutuskan kontrak jiwa yang jauh lebih ketat sekarang karena dia sekali lagi memiliki akses ke jiwanya. Ketika para dewa melihat Dion terus-menerus menggigit jiwanya untuk menandatangani ratusan kontrak, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat ketakutan. Seberapa tangguhkah seseorang untuk menandatangani begitu banyak kontrak jiwa secara terus-menerus? Pada akhirnya, ketakutan mereka terhadap Dion semakin dalam, menyebabkan mereka berlari kembali ke kuadrannya secepat mungkin. Adapun Valet, Dion mengembalikannya ke mantan master, Marco. Dion dengan dingin memasang segel di rahimnya, bahkan lebih ganas dari yang dia pasang pada ulu. Hanya saja, kali ini, dia tidak berniat untuk pindah. Dia tidak bisa membayangkan dirinya memaafkan Valet. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Dion terhadap putrinya, Marco tampak menua ratusan tahun dalam sekejap. Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dion jauh lebih kuat darinya, dan putrinya sebenarnya yang salah. Dia hanya bisa menelan hinaan itu dan menghindari tatapan Dion. Aldo yang masih terluka parah sepertinya lengannya lumpuh permanen. Dengan hanya tersisa tulang di lengan kanannya, hanya ada sedikit harapan untuk menyembuhkannya, apalagi mengingat dia sudah menembus alam surga. Meskipun Dion punya sarana untuk menyembuhkannya, dia tidak melakukan hal seperti itu. Sekalipun dia mengetahui cerita Aldo, dia tidak akan menyesali masalah tersebut. Sama halnya dia tidak memaafkan Putri Suci. Jika seseorang mencoba membunuhnya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Lalu ada masalah pasar jiwa. Setelah semuanya selesai, Dion langsung membunuh semua yang terlibat. Dia terpaksa melepaskan kuadran yang berpartisipasi, tetapi dia tidak membiarkan kuadran lain pergi. Tentu saja, sebagian orang mungkin masih ingat Dima yang ditinggalkan di kandang Dion. Agar tidak ditemukan lebih awal dari yang diperlukan, si kembar menyimpan kandangnya di samping, menyatakan bahwa Dion ada di dalamnya dan dia harus ditangani secara khusus. Hal ini memungkinkan rencana mereka tidak terdeteksi radar sampai selesai. Ketika Dion kembali ke pasar jiwa, dia benar-benar menemukan si kembar bersembunyi karena beberapa tetua telah disuruh mengambil mereka. Untungnya Dion tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Karena jiwanya terbuka, efek menyihirnya tidak berdampak lagi padanya. Meski tidak menunjukkannya, ia bisa melihat dengan jelas kelainan kulit mereka menyebar. Ketika Dion menyapukan perasaan surgawinya pada mereka, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Saat itulah dia menyadari bahwa bukan hanya kulit mereka yang membusuk, tetapi seluruh separuh tubuh mereka. Dion tidak dapat memahami bagaimana mereka masih hidup. Setengah dari hati mereka dipenuhi dengan daging hitam yang membusuk, mengeluarkan nanah dan penuh dengan luka terbuka. Seolah-olah mereka adalah dua zombie yang hidup. Pada akhirnya, Dion hanya bisa menghela nafas. Bukan saja dia tidak tahu apa yang salah dengan mereka, gurunya juga tidak tahu. Sungguh memalukan melihat dua gadis yang seharusnya menjadi dua wanita cantik dirusak seperti ini. Menurut perkiraan Dion, mereka hampir tidak akan hidup 10 tahun lagi mengingat tingkat erosi kekuatan hidup mereka. Dia hanya bisa membantu mereka menjalani sisa waktu mereka dengan relatif nyaman. Meskipun dia tidak memiliki banyak hubungan emosional dengan kedua gadis ini, dia tetap merasa itu terlalu disayangkan. Apalagi usia mereka baru 19 tahun. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Dion untuk mereka adalah menempatkan susunan pengubah penampilan pada fitur mereka. Dengan kekuatan jiwanya dan tingkat alkimia susunannya. Kecuali dia adalah ahli formasi Dao, atau seorang surgawi dengan pencapaian tinggi dalam alkimia susunan, mereka tidak akan bisa melihat melalui penyamaran mereka. Setelah melihat diri mereka di cermin,
Kedua saudari itu menangis, menggigil dalam pelukan satu sama lain. Aku tidak bisa berbuat banyak untuk kalian berdua, bisik Dion. Tapi, setidaknya kamu akan bebas mulai sekarang. Kakak, Bella menatap Dion dengan mata biru berkaca-kaca, kami tidak cukup kuat untuk melakukan ini sendirian, jadi kami hanya bisa bertanya padamu. Melihat kedua gadis itu menggigit bibir halus mereka, Dion menatap mereka dengan tatapan bertanya-tanya. Sepanjang hidup kami tidak pernah meninggalkan katedral. Mungkinkah, kami bertanya-tanya apakah? Mia menggelengkan kepalanya, menghentikan adik perempuannya. Meskipun mereka kembar, dia selalu lebih dewasa di antara keduanya. Untuk pahlawan seperti Dion menyeret dua pengumpul esensi yang lemah. Itu meminta terlalu banyak. Hati Dion melunak. Dia tahu terlalu berbahaya untuk membawa mereka bersamanya. Tapi seberapa munafiknya dia jika dia menggunakan ini sebagai alasan? Mereka adalah dua gadis kecil, berjalan menuju akhir hidup mereka terlalu dini. Apa pedulinya mereka terhadap bahaya? Dion mengangguk. Aku akan membawamu bersamaku kalau begitu. Dia tersenyum ringan, berlutut untuk menepuk kepala mereka berdua. Akan kutunjukkan padamu kehebatan dunia. Kedua gadis itu kembali menangis, membenamkan kepala kecil mereka ke dada Dion. Beberapa saat kemudian, Dion menghela nafas ketika dia melihat bahwa jiwa budak masih belum bangun. Menurut perkiraannya, tubuh mereka terlalu lemah. Bahkan setelah meminum obat yang membuat mereka terbius, tubuh mereka masih dalam mode mati. Untungnya, Dion perlahan memberi nutrisi pada mereka. Tidak akan lebih dari 1 atau 2 bulan lagi sebelum mereka bangun. Sejak 3 hari telah berlalu, sudah waktunya untuk membuka dunia mistik. Sebenarnya, Dion sudah bisa melakukannya sejak dia menjadi master sekte baru, tapi dia harus menangani beberapa hal terlebih dahulu. Sekarang, yang perlu dilakukan hanyalah menyembuhkan Lilith dan mengantar mereka pergi. Lalu, dia bisa memasuki tanah air tuannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1066 kemarahan. Larut malam di villa bekas guru, Dion duduk memikirkan beberapa hal. Rumah besar yang dulunya megah dan mirip istana telah menjadi tidak lebih dari tumpukan puing. Namun, Dion berhasil menemukan beberapa kamar yang relatif utuh tempat dia dan si kembar menginap. Dia sedikit kecewa karena Little Rose dan Evangeline tidak ditemukan, tapi dia juga berharap banyak. Dia tidak tahu kapan dia akan bertemu mereka lagi. Tetapi roh menara pada dasarnya menyiratkan bahwa dia harus menunjukkan kepada Dion apa yang terjadi hari itu jika dia mendarat lebih banyak lantai daripada Evangeline. Secara logika, itu berarti Dion akan cukup kuat untuk mengetahui rahasianya selama dia meletakkan lantai 3, atau Evangeline akan menduduki lebih banyak lantai sebagai bentuk perlindungan. Mengingat Evangeline adalah seorang transenden setengah langkah, bahkan jika ditekan untuk hanya menggunakan tubuhnya, mungkin menduduki 7 atau 8 lantai adalah hal yang mungkin baginya. Namun, dia tidak melakukannya. Alasannya jelas, saat Dion sedang melamun, perasaan surgawinya menangkap beberapa gerakan. Masuk, suaranya sampai ke pelakunya. Ada jeda yang lama, tapi akhirnya, pintu terbuka dan menampilkan keindahan berambut putih yang menakjubkan. Ekspresi dinginnya sepertinya tidak menyurutkan keindahannya sama sekali. Mengapa kamu menyuruhku datang ke sini? Dia bertanya dengan dingin. Bukankah aku sudah bilang kalau kamu boleh mengintip metodeku? Dion menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah kamu bukan ahli tingkat komet puncak seperti yang kamu klaim? Kerutan di dahi Lilith semakin dalam. Satu-satunya alasan dia menanyakan hal ini kepada Dion adalah karena dia mengakui bahwa dialah pria bertopeng yang praktis mengambil SNN dalam beberapa minggu terakhir. Berdasarkan video yang dirilis, Dion mengaku sebagai ahli tingkat komet tahap 6. Bibir Dion membentuk senyuman penghinaan. Apakah saya pernah menyebutkan profesi sekunder apa yang telah saya capai pada level itu? Bagaimana kamu begitu yakin itu adalah prestasi? Tentu saja Dion memahami proses berpikir Lilith. Jika dia mengira dia bisa menyembuhkannya karena dia ahli tahap komet ke-6, maka itu pasti karena dia berasumsi dia bisa meramu pil yang bisa menyembuhkannya. Jangan menghina kecerdasanku. Mata dingin Lilith berkedip dengan sedikit niat membunuh. Dia adalah seorang wanita yang terpaksa datang ke kamar seorang pria yang bukan pertunangannya sendiri di tengah malam. Mengatakan dia sedang dalam suasana hati yang buruk adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Apalagi Sokzak tidak memiliki hak istimewa ini, menurut Dion ini siapa dia? Menurut Lilith, jika rasa takut terluka, dia bisa mengalahkan Dion dengan mengucapkan tangan yang sama. Setelah melihat kehebatan bertarungnya, dia sedikit terkesan, tapi tidak terlalu terkesan sehingga dia takut dengan kemampuannya. Dia telah memutuskan bahwa saat dia disembuhkan, dia akan memasuki sebuah sekte, menantang pengguna kunci mereka, dan menjadi dewa sejati. Dia benar-benar tidak tahan dengan seringai arogan di wajah Dion. Seolah-olah rasa sayangnya pada Sokzak tumbuh, kebenciannya pada Dion juga tumbuh seiring dengan itu. Sayangnya bagi Lilith yang terbiasa dengan pria yang terus-menerus mencari kasih sayangnya, Dion tidak peduli. Untuk seseorang dengan jiwa yang begitu kuat,
Dion memulai, pengetahuan Anda tentang profesi sekunder buruk. Untuk menyembuhkan jiwa pada tahap orang suci bawah seperti milik Anda, yang bakatnya hampir tidak bisa ditembus, saya dapat menambahkan, saya dapat membuat bahan-bahan yang buruk. Harganya minimal beberapa juta batu suci, sampai-sampai beberapa di antaranya mungkin hanya bisa dibeli dengan batu surgawi. Jadi, meskipun kamu tahu aku adalah seorang alkemis, sangatlah konyol jika kamu datang ke sini begitu saja. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kerjasamamu sangat berharga? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku lebih suka membayar harga itu daripada hanya bertindak untuk itu, mengambilnya secara paksa darimu? Mata Lilith semakin dingin. Saya tahu bahwa Anda adalah seorang alkemis karena tidak ada murid dari Ibu Putih ke-25 yang akan memisahkan teori alkimia dan teori formasi. Alasan Anda tidak repot-repot menentukan pekerjaan sekunder Anda adalah karena yang Anda maksud adalah susunan alkimia secara keseluruhan. Alasan Anda tetap mempertahankannya semua ini rahasia karena Anda memahami bahwa ada tabu pada alkimia arai dalam 100 kuadran Anda. Soal bahan-bahannya, aku mengetahuinya. Namun, sebagai orang yang bukan seorang alkemis, bagaimana aku bisa mengetahui bahan-bahan apa yang aku perlukan kecuali aku bertemu denganmu? Kamu harus berhenti berusaha membuktikan bahwa kamu adalah seorang alkemis. Kamu lebih unggul dariku dalam hal intelijen dan nyatakan saja apa yang perlu aku kumpulkan sehingga aku bisa melanjutkan perjalananku. Dion tidak bereaksi banyak terhadap kata-kata Lilith, tapi dia mengkonfirmasi sesuatu yang sangat penting. Berafiliasi dengan tuannya adalah hal yang sangat jelas bagi orang lain. Menjadi muridnya berarti Anda tidak mematuhi norma-norma sosial saat ini yang juga akan menjadikannya sasaran. Hal ini membuat Dion merasa lebih baik karena dia menandatangani semua kontrak tersebut. Fakta bahwa dia adalah murid gurunya tidak boleh dibocorkan, tidak sekarang. Ia masih terlalu lemah dan kuadran rumahnya masih terlalu rentan. Ini juga memberitahunya hal lain. Tampaknya kuadran di luar struktur 100 kuadrannya tidak terlalu mempedulikan tabu ini. Faktanya, dari ekspresi Lilith ketika berbicara tentang alkimia susunan, jelas bahwa dia sangat memikirkannya. Jika tidak, mengapa dia meminta pengikut doktrinnya untuk membantu menyembuhkan bagian penting dari dirinya? Mungkin ada arai alkemis lain yang ada. Mungkin hanya karena mereka ada di sini. Menarik. Dion terkekeh. Yah, aku tidak membutuhkan bahan-bahan itu. Kamu bisa mulai dengan melepas pakaianmu. Apa katamu? Seluruh tubuh Lilith membeku. Apa aku gagap? Apa kata-kataku tidak jelas? Buka bajumu. Ekspresi acuh tak acuh Dion menjadi dingin. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali gadis ini mengarahkan niat membunuhnya padanya. Jika bukan karena Evangeline, dia pasti sudah langsung membunuhnya. Ekspresi Lilith menjadi lebih dingin. Akan tiba suatu hari di mana aku akan membunuhmu. Tubuhnya berbalik dengan cepat untuk pergi. Dia tidak akan dihina seperti ini. Mata Dion bersinar dengan cahaya keemasan, menyebabkan susunan pertahanan yang cemerlang muncul, menghalangi pintu masuk. Tentu saja, kekuatan penuh dari seorang Saint Puncak bisa menghancurkannya setelah melakukan sedikit usaha. Tapi apalagi yang bisa diharapkan dari sebuah arai yang dia ciptakan secara tiba-tiba? Tubuh kecil Lilith gemetar karena marah. Dalam sekejap, pedang putih bersih muncul di tangannya yang halus. Itu adalah katana palsu yang panjangnya lebih dari 7 kaki. Tampaknya itu diukir dari es yang paling murni, namun tidak memancarkan aura dingin. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang suci, seolah-olah seorang dewi telah turun dari langit. Tidak hanya lebih panjang dari wujud asli Raja Naga, warnanya juga bertolak belakang. Dion segera merasakan bahaya. Dia melompat mundur, membanting dinding yang sudah retak untuk muncul di luar. Mata Dion berkontraksi saat sinar pedang Ki yang menyilaukan menghancurkan semua yang dilewatinya. Niat tahap ke-7. Sudah cukup mengesankan bahwa Sokzak telah menguasai niat tahap ke-4 sambil terbebani oleh Iblis Ki. Kalau itu mengesankan, lalu apa ini? Bahkan dengan pemahamannya yang terhambat. Dia sudah menjadi tandingan para jenius terbaik yang ditawarkan oleh 100 kuadran mereka. Namun, Dion tidak terkesan. Sebaliknya, dia kesal. Gadis kecil ini harus diberi pelajaran. Mencoba menggunakan kemauan saat jiwamu terluka, kamu jelas memiliki keinginan mati. Dion bebas jatuh dari sisi gunung. Sama sekali tidak khawatir dengan keributan yang akan ditimbulkan oleh pertempuran ini. Bagaimanapun juga, Puncak Master benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dengan sebuah pemikiran, susunan penyembunyian yang ada di dalamnya diaktifkan melalui simbol Master. Pedang Ki mengikuti tubuh Dion yang jatuh dalam pengejaran, tak henti-hentinya dan pantang menyerah. Dion bisa merasakan jalan yang dipilih Lilith dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi lebih jauh. Jika ada jalan yang bisa menyamai jalan kedaulatan, pasti jalan ini adalah jalan yang satu ini. Jalan abadi, tanpa henti, tanpa akhir, tanpa kelelahan. Untuk meremehkan dunia, tetapi juga untuk menggenggamnya di tangan Anda.
Jari Dion menggambar lingkaran kecil di udara, membentuk susunan yang kemudian dia hancurkan. Dalam sekejap, dia menghilang. Di puncak, Lilith berdiri di udara, sangat marah. Namun, pada saat berikutnya, dia mulai batuk darah dengan keras. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1067 baik. Jiwa adalah penghubung antara makhluk fana dan surga, melalui jiwa itulah seseorang dapat belajar, memahami, dan menggunakan kehendak. Bagi seseorang dengan jiwa yang rusak, memaksakan kehendaknya secara maksimal adalah bunuh diri. Karena alasan inilah langkah Aurora Dion begitu ampuh. Tidak mungkin menggunakan kemauan di bawah pengaruhnya karena tekanan langsung pada jiwa Anda. Jelas sekali, Lilith tidak dalam kondisi baik untuk menggunakan keinginannya dengan bebas, kalau tidak dia akan bertengkar dengan Dion sejak lama. Seorang pejuang bela diri tanpa kemauannya, dalam beberapa kasus, akan kehilangan lebih dari 50% kekuatannya. Meskipun dia tahu bahwa serangan itu tidak cukup untuk membunuh Dion, dia berharap setidaknya itu cukup untuk melukainya dan menyamakan kedudukan. Dia tidak lagi peduli untuk menyembuhkan jiwanya. Dia hanya ingin membunuhnya. Namun, sebelum dia bisa menenangkan kondisinya dan bersiap menghadapi serangan Dion, sebuah tangan yang kuat mencengkeram tenggorokannya, menutup jalan napasnya. Karena niat Lilith telah menembus tahap ketujuh, ia memiliki sifat surgawi termasuk kemampuan mengunci ruang. Dalam keadaan normal, mustahil bagi Dion untuk membuat formasi teleportasi yang mampu melarikan diri dari situasi itu. Dia memerlukan setidaknya beberapa jam untuk membuat susunan yang layak, sesuatu yang jelas mustahil di tengah pertempuran. Inilah mengapa Lilith tidak memperhitungkan Dion yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia yakin dia harus menerima serangan itu secara langsung. Sayangnya, dia salah perhitungan. Karena jiwanya terluka, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang sama seperti biasanya? Meskipun pemahamannya masih pada tingkat niat ketujuh, ia tidak memiliki kekuatan yang mendukungnya. Menyebabkan dia terpaksa berada dalam situasi ini. Dion dengan dingin menatap mata Lilith, tapi tatapannya tidak hilang sama sekali. Meskipun lehernya dicengkeram dan kehidupan dan kematiannya di tangan orang lain, tidak ada rasa takut di matanya, juga tidak ada keengganan, yang ada hanyalah kemarahan, dan niat membunuh. Tanpa berpikir panjang, Lilith mencoba sesuatu yang mengejutkan Dion. Sebelum salah satu dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, bahkan sebelum Dion sempat mencoba bergerak, rahang Lilith terbuka lebar, gigi putih mutiaranya berkilat saat dia menggigit sekuat tenaga. Dion hanya butuh beberapa saat untuk memproses apa yang terjadi. Dia sebenarnya mencoba bunuh diri. Dion memperhatikan dengan dingin. Untuk sesaat, dia berniat membiarkannya bunuh diri. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah, ditambah lagi dia bisa langsung mengambil kuncinya setelahnya. Adapun kemarahan Sokzak, dia tidak peduli. Jika Lilith mati, dia akan membunuhnya juga untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Namun, saat itulah Dion memikirkan hal lain. Akankah seorang jenius setingkat Lilith benar-benar dikirim ke lingkungan berbahaya tanpa harta yang bisa menyelamatkan nyawa? Bahkan jika dia bunuh diri, kemungkinan besar dia akan menemukan cara untuk meludahi Dion dari kubur. Jika Dion membiarkan ini terjadi, dia bisa menghadapi musuh lain yang belum siap dia hadapi. Yang diketahui Dion, inilah alasan Evangeline tidak ingin dia membunuh mereka sejak awal. Mata Dion bersinar dengan cahaya dingin. Dengan jiwanya yang terbuka, kecepatan berpikirnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat dia memikirkan semuanya dengan matang, Lilith masih menggigitnya. Tangan Dion yang menggenggam tangan Lilith berikutnya bersinar dengan dua sinar cahaya, menyebabkan semburan darah meletus. Rahang Lilith mengendur, tapi rasa dingin di matanya semakin tajam saat dia menatap Dion. Jika aku tidak ingin kamu melakukannya, kamu tidak akan mati. Hidupmu bukan milikmu saat ini. Dion memandang Lilith dengan tatapan tajam. Terlalu sederhana untuk menghentikan upaya bunuh dirinya. Memotong tendon yang mengendalikan rahangnya semudah membalik tangan, terutama karena tangannya berada di lehernya. Sejujurnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa. Jika Anda pernah melihat seseorang mencoba mempertahankan ekspresi tegas sambil rahangnya kendur, Anda pasti mengerti. Aura tinggi Lilith terpotong menjadi dua oleh rahangnya yang terjatuh. Namun, Dion terlalu kesal untuk tertawa. Apakah kamu percaya bahwa kamu begitu cantik sehingga aku hanya mengejar rokmu? Jika aku menginginkan wanita yang lebih cantik darimu, itu semudah melangkah ke menara dan menghabiskan malam bersama salah satu istriku. Menurutmu tubuh telanjangmu sangat penting bagiku. Terlepas dari perasaan Lilith tentang masalah ini, dia tidak bisa menahan amarahnya mendengar kata-kata Dion. Dia bisa mengingat dengan jelas tatapannya saat pertama kali melihatnya. Meskipun tidak ada nafsu apapun, matanya jelas bersinar. Siapa yang dia coba bodohi? Tapi, saat melihat keseriusan di mata Dion, amarahnya berubah menjadi rasa malu. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini dalam hidupnya? Jelas tidak membantu kalau dia tidak bisa menghentikan air liur yang keluar dari mulutnya.
Sekarang, izinkan saya menjelaskan kepada Anda mengapa Anda tidak punya pilihan. Ekspresi Dion tetap acuh tak acuh. Pertama, saya tidak punya waktu untuk duduk-duduk dan menunggu Anda mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Jika Anda tidak menyadarinya, tidak semua orang di dunia ini ada di sini untuk menunggu Anda. Ada yang harus saya lakukan. Kedua, menurutmu siapa lagi yang bisa menyembuhkanmu? Karena kamu tidak memahami dunia alkimia, aku akan menjelaskannya untukmu. Pil penyembuh bisa bersifat umum dan dibuat khusus. Saat menangani sesuatu yang sensitif seperti jiwa, formula pilnya harus disesuaikan dengan orangnya. Jika ingin menggunakan pil generik, silakan saja, ketahuilah bahwa jiwa Anda akan selalu ada luka dan ketidakmurnian yang hanya akan bertambah seiring berjalannya waktu. Bagi seorang jenius sepertimu, pukulan seperti itu akan sangat menghancurkan. Itu memberi Anda satu pilihan, mencari seorang profesional untuk membuat pil penyembuhan jiwa yang sangat cocok untuk Anda dan kondisi Anda. Hal ini tidak hanya memerlukan pemeriksaan yang lebih intrusif daripada apa yang ada dalam pikiran saya, hal ini juga akan mengungkap hal-hal yang saya yakin ingin Anda rahasiakan. Wajah Lilith sedikit memucat mendengar kata-kata ini, tapi Dion tetap tidak terganggu. Katakanlah, demi kejadian itu, kamu memilih seorang profesional yang kebetulan adalah seorang perempuan. Dalam hal ini, kamu tidak akan peduli meskipun ujiannya berkali-kali lebih berat. Namun, aku penasaran apa yang akan kamu lakukan sekali. Profesional itu mengakui bahwa Anda memiliki ki setan di dalam diri Anda. Kamu dan saudara-saudaramu bisa bertahan di sini karena kamu masih tergolong lemah dan tidak bisa dideteksi dari jarak jauh. Tapi, apakah kamu yakin kamu akan mendapatkan hak istimewa yang sama ketika diperiksa secara menyeluruh? Dion menggelengkan kepalanya. Lalu pilihan apa yang kamu punya? Saya berasumsi kamu tidak punya pilihan selain menggunakan jiwa dari Soul Market untuk menyembuhkan dirimu sendiri, bukan? Jika kamu bersedia melakukannya, kamu sudah melakukannya sejak lama. Dan, jika kamu kebetulan berubah pikiran, cengkeraman Dion semakin erat di leher ramping wanita cantik berambut putih itu. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung kosmos. Aku berjanji padamu. Lilith tetap diam untuk waktu yang lama. Perang yang terjadi dalam pikiran sangat jelas terlihat di mata yang hitam dan gelap. Cengkeramannya pada pedangnya semakin erat, tetapi semakin dia bersumpah, semakin dia benar-benar mengetahui Dion. Dion mengeluarkan pil. Karena Lilith masih menjadi orang suci, tubuhnya tidak membutuhkan pil terbaik yang bisa dia sembuhkan. Setelah menghancurkannya dan memercikkannya ke tenggorokannya, rahangnya akhirnya memaksa kembali, memungkinkan dia untuk berbicara. Sambil menusukkan giginya, Lilith akhirnya berbicara. Bagus. Hanya beberapa jam kemudian, Lilith meninggalkan Master Speak tanpa ekspresi sama sekali. Kecuali kilatan dingin di kacamata yang gelap, mustahil untuk mengetahui hal lain tentang emosinya. Sedangkan Dion, dia tidak mengantarnya pergi. Satu-satunya alasan dia memaksa Lilith melepaskan pakaiannya adalah untuk memastikan bahwa pikirannya terlalu terganggu untuk memikirkan detail dari apa yang terjadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1068 untuk kalian semua. Lagi pula, dia tidak ingin rahasia Soul Tome bocor dan jatuh ke tangan orang lain. Tetap saja, darah Demon Sage miliknya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan gelisah, menyebabkan satu-satunya suara di ruangan di antara mereka adalah detak jantungnya yang keras. Lebih buruk lagi sekarang karena yang ki-nya telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Pengalaman ingin membenci dan mengabaikan keindahan, namun tidak mampu sama sekali membuat Dion semakin bertekad untuk mengunjungi klan naga kristal. Pada akhirnya, Dion dengan paksa menekan keinginannya dan dengan dingin mengirim Lilith berangkat. Sebagai ketidakseimbangannya, dia menerima kunci dan jawaban atas sebuah pertanyaan. Menurut perkiraannya, jiwa Lilith berada pada tahap orang suci bawah. Tak hanya itu, ia juga memiliki bawaan jiwa panggung Peak Foundation, hanya satu langkah di bawah Clara. Mengingat jiwa bawaan tahap bunga bawah hanyalah sebuah anomali yang diberikan kepada mereka yang memiliki aurora bawaan, sesuatu yang sangat langka kecuali di dalam kuadran ren jiwa. Lilith mewakili puncak dari apa yang dapat dicapai oleh individu normal dalam hal bakat jiwa. Tentu saja, Clara juga memiliki aurora bawaan. Jadi jiwa bawaan tahap Foundation puncaknya juga meningkat ke tahap Blossom setelah manifestasinya terbangun, sama seperti semua pengguna aurora bawaan lainnya. Hanya Dion yang secara bawaan memiliki jiwa bawaan tahap bunga bawah yang kemudian meningkat ke tahap bunga puncak setelah manifestasinya terbangun. Ini semua menunjukkan bahwa jiwa Lilith sangat berbakat, namun jiwa itu berada pada tahap orang suci bawah sedangkan jiwa Asina sudah berada pada tahap orang suci tinggi. Ditambah lagi, Asina hampir 2 tahun lebih muda dari Lilith. Itu tidak masuk akal. Karena rasa penasarannya, Dion memutuskan untuk bertanya langsung kepada Lilith tentang hal ini, dengan alasan bahwa dia telah memberikan lebih banyak masalah daripada nilai kuncinya. Mungkin karena dia terstimulasi oleh Dion yang menganggap Asina lebih berbakat daripada dirinya, atau mungkin dia masih marah pada Dion sampai-sampai dia ingin memahaminya.
Lilith berbicara lebih dari yang diharapkan Dion. Rupanya sama seperti pengembangan energinya, Lilith sengaja tidak menerobos. Namun, tidak menjelaskan mengapa budidaya Asina begitu tinggi. Jadi, Lilith terus menjelaskan bahwa keluarga Matilde memiliki cara khusus untuk meningkatkan pengembangan jiwa, termasuk koleksi pohon kuno pribadi mereka. Meskipun Dion ingin bertanya lebih banyak tentang keluarga Matilde, menjadi sangat jelas bahwa Lilith telah menyadari keanehan dalam perilakunya dan memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Untuk alasan yang jelas, Dion tidak memiliki perasaan baik terhadap keluarga Matilde. Dia berpikir bahwa umur hidup mereka terlalu mencurigakan. Bagi seseorang yang hidupnya untuk meramalkan kiamat para elf, hanya agar seluruh keluarga tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Itu terlalu tak terbayangkan. Aku akan mengunjungi kuadran iblis dengan satu atau cara lain. Entah itu untuk pasar jiwa atau nenek moyang Risaya, mereka akan membayar harganya. Setidaknya aku hutangku pada mereka karena telah menggerogoti makam mereka. Pagi berikutnya, seperti yang diharapkan Dion, bekas luka pertarungannya dengan Lilith telah hilang. Meskipun bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki faktor penyembuhan yang sama seperti bumi dan tanaman, hal itu memang sudah diperkirakan. Selama 4 hari terakhir, tanda-tanda pertarungan antara Dion dan Sokzak hampir hilang sama sekali. Kalau bukan karena masih banyak bangunan yang porak-porinda dan hancur, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Seperti yang diharapkan Dion, para penggarap iblis telah menghilang di bawah naungan malam. Dia tidak tahu kemana mereka pergi, tapi dia juga tidak peduli. Jika mereka pintar, mereka tidak akan terus menjadi musuh. Ada banyak sekte di kosmos yang tidak peduli dengan asal-usul Anda dan hanya memilih murid berdasarkan bakat. Meskipun mereka harus menyembunyikan identitas mereka sebagai penggarap iblis, tetap saja, hal itu tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka. Bagaimanapun, mereka hanya memerlukan status sekte untuk menjalani konferensi dan akhirnya menghadiri pelanggan yang akan diadakan sekitar 1 dekade lagi. Faktanya, jika Lilith berhasil menjadi pengguna kunci di tempat lain, tidak masalah jika dia terekspos. Lagi pula, masih banyak kuadran lemah lainnya yang bisa mereka manfaatkan. Untuk saat ini, Dion melupakan hal itu. Tugas yang ada sekarang adalah mereformasi katedral semesta secara keseluruhan. Hanya ada 6 planet yang menetap, masing-masing dikendalikan oleh puncaknya masing-masing. Jadi, Dion tidak percaya menceritakan akan sesulit itu. Dia telah mengirimkan perintah hanya beberapa hari sebelumnya untuk memanggil tidak hanya perwakilan, tetapi setiap anggota yang masih hidup dari setiap sekte untuk melakukan perjalanan ke katedral planet pada hari ini. Bagaimana reaksi mereka terhadap peraturan beritanya? Dia tidak peduli. Mereka hanya punya satu pilihan, dan itu mematuhi. Kecuali ahli formasi Dao yang dirumorkan itu benar-benar ada, Dion yakin tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengancamnya. Pada saat itu, Dion berdiri di langit, menunggu dengan sabar ketika para tetua inti di bawah mengatur puncak-puncak di dalam kolosem yang sama dengan tempat penilaian diadakan. Beberapa jam kemudian, Dion membuka matanya dan melihat stadion terisi penuh. Meskipun ini bukan lingkungan yang sempurna untuk hal seperti itu, dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada rakyat jelata di sini. Mereka yang berada di bawah semuanya berafiliasi dengan sekte, apakah mereka murid, pewaris, atau penatua. Bahkan mantan master dan valet berada di bawah. Mereka akan sangat senang jika tidak melakukannya, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak punya banyak pilihan. Selain itu, keluarga-keluarga terpandang juga turut hadir, termasuk para KED dan keluarga-keluarga pendatang baru. Dion menarik napas dalam-dalam saat matanya bersinar keemasan. Susunan cemerlang mulai bermanuver di langit, mencakup radius lebih dari 1/2 mil yang dicakup oleh Coliseum. Untuk membuat arai pada skala ini, bahkan Dion perlu berusaha keras. Tapi, dia berhasil menerobos. Orang-orang di bawah tidak bisa tidak terpesona. Meski membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikannya, mereka tidak merasa bosan sedikit pun. Setelah Dion akhirnya selesai, arena diliputi oleh keheningan yang mematikan saat dia menyesuaikan diri, menyebabkan semua orang menunggu untuk mengantisipasi sekali lagi. Bisa dibilang yang paling bingung adalah mereka yang berada di Unseen Peak yang tahu persis siapa Dion itu. Namun, mereka hanya bisa menunggu bersama orang lain. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti selamanya, Dion sekali lagi membuka matanya. Kerumunan di bawah menahan napas. Entah bagaimana, ketika mereka melihat pemuda ini, mereka merasakan tekanan luar biasa yang tidak dapat mereka gambarkan. Untuk kalian semua, namaku Dion Jafari. Dion memulai, dan begitulah yang akan terus terjadi. Setiap kali ada di antara Anda yang menyebut saya seseorang di luar pertemuan ini, saya akan dianggap sebagai anggota keluarga Jafari. Seorang pemuda yang ibunya adalah rakyat jelata di kuadran 74 dan ayahnya adalah mantan kepala keluarga Jafari. Seorang pemuda yang kakak laki-lakinya adalah Zabia Jafari dan ipar perempuannya adalah Ulu Jafari. Perkataan Dion membuat heboh penonton,
terutama yang hadir saat ia mengungkapkan dirinya sebagai Dion Sacharo. Namun, dalam hati kalian semua akan mengetahui bahwa nama asliku adalah Dion Sacharo. Murid langsung dan satu-satunya dari ibu kulit putih ke-25. Warisan Sekte Rusa Surgawi. Penguasa kuadran Ren Jiwa. Ledakan, mereka yang belum menyaksikan pertarungan Dion dan Sokzak tiba-tiba merasa sangat terkejut. Faktanya, tidak ada yang menganggap berita ini lebih keras daripada wakil puncak tak terlihat saat ini, Markis Nikolaos. Hanya beberapa bulan sebelumnya dia yakin dirinya jauh di atas Dion, bahkan percaya bahwa dia bisa merayu Valet. Namun, kini dia menyadari betapa besar perbedaan di antara keduanya. Individu lain yang terkejut tanpa henti adalah penjaga pintu dari Unseen Peak, lelaki tua yang berteman dengan Dion sebelum penilaian dimulai. Dion terkejut saat menyadari bahwa dia sebenarnya juga seorang surgawi yang tidak kalah berbakatnya dengan ayah Valet. Tentu saja, setelah jiwa Dion terbuka segelnya, hanya sedikit yang bisa disembunyikan darinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1069 jiwa. Hal pertama yang akan kuberitahukan pada kalian semua adalah katedral sudah tidak ada lagi. Anggota mereka telah dibantai dan peraturan mereka telah dihapuskan. Siapapun yang kedapatan mempraktikkan ajaran mereka akan dibunuh tanpa pertanyaan. Dion tidak ingin siapapun mengetahui bahwa Sol Ren Kuadran sedang menjalani reformasi, atau musuh mereka mungkin akan mengarahkan pandangan mereka ke sini lagi. Setelah jiwa Dion dibuka segelnya, dia bisa merasakan banyaknya energi jiwa yang memenuhi kuadran ini, jadi dia segera memahami banyak hal. Bakat jiwa di kuadran ini berada pada level yang sangat berbeda. Jika dibiarkan terus ada, mustahil untuk terus memaksakan pemisahan teori alkimia dan teori formasi. Karena itu, ia hancur. Dion tidak bisa membangunnya lagi, kalau tidak dia hanya akan memintanya untuk runtuh sekali lagi. Jadi, mengetahui hal ini, mengapa Dion melarang untuk terus mempraktikkan aturan katedral? Bukankah lebih masuk akal jika kita melakukan hal sebaliknya? Tidak. Alasannya sederhana. Satu-satunya orang yang berlatih di bawah peraturan katedral adalah para bangsawan kaya. Hanya mereka yang mempunyai sarana untuk melumpuhkan jiwa bayi mereka yang baru lahir sebelum katedral dapat membawa mereka pergi. Adapun orang miskin, mereka hanya bisa berdoa agar anak-anak mereka tidak menimbulkan tanda-tanda keberuntungan dan berharap bahwa di masa depan, jika mereka mencoba memasuki Sol Rending Peak, agar mereka tidak diketahui memiliki bakat jiwa yang baik. Ini berarti tanpa katedral, anak-anak itu tidak akan pernah dibawa pergi, jadi selain anak-anak berbakat yang bisa tetap bersama keluarga mereka, tidak ada yang akan berubah. Daripada dicuri dari keluarga mereka, Dion akan menggunakan kemampuan pemantauan yang ditinggalkan katedral untuk menemukan dan mengasuh anak-anak ini. Hanya dalam 1000 tahun, Dion yakin bahwa dia dapat meningkatkan level alam semesta ini untuk bersaing dengan 50 kuadran terbawah manapun. Selama mereka mendengarkan pengaturannya, mulai saat ini dan seterusnya, jalur terpenting dari Sol Ren Kuadran sekali lagi adalah jiwa. Di bawah kepemimpinanku, peringkat ke-98 yang menyedihkan akan tersapu sepenuhnya pada waktunya. Namun, untuk saat ini, kita harus meletakkan fondasinya. Dengarkan baik-baik, ini akan menjadi rencana untuk masa depan. Dion melanjutkan dengan menetapkan berbagai aturan. Tentu saja, tidak ada yang dia katakan yang menyimpang terlalu jauh dari aturan asli puncak, atau keuntungan dari penindasan akan hilang. Untungnya, setelah mengambil alih peran Master Sekte, penindasan yang dirasakan Dion langsung turun hingga 0%. Sekarang dia yakin tidak ada yang bisa menandinginya. Di sini, bahkan jika seorang surgawi tingkat tinggi datang, selama mereka bukan kelas 1, dia memiliki keyakinan untuk memenangkan pertempuran yang panjang dan berlarut-larut. Selain itu, Dion juga berhasil mempelajari bagaimana pasar jiwa berhasil melanggar aturan penting seperti penggunaan teknik level mistik tanpa kehilangan perlindungan keyakinan leluhurnya. Ternyata tata letak puncak yang benar-benar identik bukanlah suatu kebetulan. 5 subpuncak awalnya merupakan subsekte dari Sol Rending Peak. Ibu kulit putih menjadi master rahasia Slater Peak. Memanfaatkan hal ini, dia kemudian melanggar peraturan, yang menggeser seluruh keyakinan Slater Peak ke puncak lainnya, dan membiarkannya tidak terlindungi. Karena Slater Peak lah yang melanggar aturan, Sol Rending Peak tidak menghadapi konsekuensinya, memberi mereka lapisan perlindungan ekstra terhadap kuadran tempat mereka berada. Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya. Biarawati ini terlalu mirip ular dan licik. Pada akhirnya, hal itu tidak terlalu menjadi masalah. Selama Dion sekali lagi menaklukkan 25 alam semesta seperti yang dimiliki Sol Rending Peak sebelumnya, dia akan dapat sepenuhnya mengabaikan aturan sebelumnya. Memulihkan Slater Peak dan memulai sisa penaklukannya dengan percaya diri. Donari, kemarilah. Tiba-tiba Dion berkata. Di bawah pandangan semua orang, Donari yang kebingungan meninggalkan sisi ayahnya untuk terbang ke udara. Dion tidak bodoh. Dia tidak percaya bahwa pengondisian selama ribuan tahun dapat dihapus hanya dengan pidatonya. Meskipun kekuasaan bisa memaksa orang untuk mendengarkan, ini bukanlah kerajaan yang ingin dia kuasai.
Untuk masalah seperti ini, bukti terbaik adalah apa yang ada di depan Anda. Katakan padaku Donari, apa konstitusimu? Dion bertanya kapan Donari telah menghubunginya. Setelah tertegun beberapa saat, Donari mulai berbicara. Saya memiliki konstitusi peringkat bumi, Assassin's Symphony, yang terendah dari 3 variasi konstitusi. Dan hal itu memungkinkanmu melakukan apa? Hal ini memungkinkan saya untuk memberikan bentuk niat membunuh saya. Hal ini tidak hanya membuat serangan saya lebih kuat. Hal ini juga memungkinkan saya untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh konstitusi atau teknik lain, dan itu adalah secara langsung melukai jiwa orang lain. Apa rahasia tersembunyi dari konstitusimu? Donari berkedip bingung sebelum dia mengerti. Karena ada bentuk konstitusiku yang lebih tinggi, aku bisa saja meningkatkan ke konstitusi tingkat surga atau bahkan dewa jika aku cukup menyempurnakan niat membunuhku. Umurmu hampir 200 tahun sekarang, kenapa kamu belum membuat kemajuan apapun? Dion berbicara tanpa emosi, tetapi kata-katanya menyebabkan kemarahan Donari. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Jiwaku cacat saat lahir. Pada perjalanan pertamaku ke menara, aku menemukan bahwa konstitusi tertanam dalam ketiga jalur perang. Jika aku cacat di salah satu jalur tersebut, bagaimana saya bisa mempunyai peluang untuk berkembang? Jangan berpikir hanya karena kamu memiliki identitas yang tinggi sehingga aku tidak berani melawanmu. Aura pembunuh muncul dari Donari. Seolah-olah dia benar-benar akan menyerang Dion kapan saja. Sebagai tanggapan, telapak tangan Dion terbanting ke depan. Aura yang menindas jauh melampaui apa yang bisa ditangani Donari membuatnya kewalahan, menyebabkan pewaris keluarga Kaedes menjadi pucat karena ketakutan. Kepala keluarga Kaedes gemetar. Namun, ibu Donari yang terpaksa datang karena perintah Dion justru menerima kenyataan tersebut dengan menangis dan menangis terseduh-seduh untuk putranya. Dia adalah wanita yang cantik dan pucat. Dia sudah sangat tua dan sekarang hanya bisa dianggap sebagai wanita parubaya, tetapi dari garis besar wajahnya, cukup jelas bahwa dia adalah seorang wanita dengan kecantikan yang luar biasa di masa mudanya. Namun, jelas bahwa dia hanyalah seorang ahli tahap dasar. Untungnya, memasuki tahap dasar memberi Anda umur 100 tahun untuk setiap tahap yang Anda naiki, jadi dia masih hidup. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dion terlalu kuat. Sesaat kemudian, telapak tangan Dion mencapai dada Donari bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Cahaya terang membutakan dunia, menutupi tubuh Donari yang gemetar. Tepat ketika semua orang mengharapkan hujan darah, hal seperti itu tidak terjadi. Sebaliknya, mereka menyaksikan dengan kaget saat rambut magenta gelap Donari berkibar kencang tertiup angin. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa telapak tangan Dion bahkan belum menyentuh dada Donari. Ada jarak 3-4 inci yang jelas memisahkan keduanya. Para ahli di kerumunan itu dapat segera mengetahui bahwa aura Donari sedang menanjak, menyebabkan selimut niat membunuh yang membuat mereka gemetar hingga meletus. Mata merah Donari bersinar lebih terang saat udara di sekitarnya seakan bernyanyi, iringan tak menyenangkan bermain di hati mereka. Pada saat itu, cahaya berdarah memenuhi langit. Pada awalnya, itu tidak lebih dari sebuah cahaya yang rusak dan berubah bentuk. Jika benda itu tidak berwujud, mungkin saja benda itu disangka sebagai mayat yang dinodai. Namun, seiring berjalannya waktu, cahaya berdarah itu perlahan mulai hidup, menyembuhkan luka-lukanya. Orang-orang di bawah ini benar-benar terkejut. Mereka terjebak antara gemetar ketakutan, sujud hormat, dan muntah karena jijik. Ini karena cahaya berdarah itu perlahan-lahan membentuk dirinya menjadi jantung manusia yang berdetak. Baru setelah Dion melepaskan tangannya dari dada Donari, para ahli akhirnya mengerti apa yang mereka lihat. Sebuah manifestasi jiwa. Dari semua yang ada di sana, Donarilah yang paling kaget. Dia bisa dengan jelas merasakan sesuatu yang pernah rusak, perlahan membaik dan menjadi utuh kembali. Jiwanya, yang berada pada tahap bawaan yayasan bawah tiba-tiba bergetar seolah bangkit dari tidur nyenyak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1070 interogasi. Biasanya, suatu manifestasi perlu dibangun menggunakan teknik yang ditentukan. Namun, saat pertama kali Dion melihat buklet teknik tersebut, ia terkejut saat melihat buklet tersebut ditulis oleh RR Sapientia. Mengapa? Jelas karena perwujudannya sudah ada dari waktu ke waktu menjadi konsep yang mengakar. Bukankah mustahil keluarga Sapientia sudah ada sejak awal mula waktu? Jadi bagaimana mungkin anggota keluarga mereka menjadi pencetus teknik ini? Jawabannya jelas. Ada banyak sekali metode untuk membangkitkan manifestasi seseorang dan buku tersebut hanyalah satu metode. Rupanya efek pembersihan Sol Tome juga memiliki efek samping sekunder. Dengan membersihkan jiwa, ia juga menjadi lebih jelas bagi pemiliknya, sehingga membuat komunikasi dengan manifestasi seseorang menjadi jauh lebih mudah. Nyatanya, hal itu menjadi sangat mudah sehingga Donari membangunnya secara mendasar. Kita harus ingat bahwa seringkali, semakin kuat suatu manifestasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bangkit.
Pada saat yang sama, Anda semakin berbakat di jalur jiwa, semakin pendek waktu kebangkitannya. Ini adalah dorongan dan tarikan aneh yang terjadi di alam semesta yang menghasilkan banyak sekali hasil yang berbeda. Misalnya, Ayah Ri membutuhkan waktu berabad-abad untuk meningkatkannya, membuktikan betapa kuatnya peningkatan itu. Tapi, bukan berarti dia tidak berbakat, atau dia tidak akan melakukan hal itu. Di saat yang sama, manifestasi Dion bisa dikatakan yang terkuat yang pernah ada. Akumulasi bakat miliaran orang juga berarti kekayaan jutaan orang. Inilah mengapa pagoda senjatanya bisa menghasilkan senjata apapun yang ada. Namun, Dion hanya perlu bermeditasi sejenak untuk membangkitkannya dan menimbulkan cuplikan di kerajaan Elfin. Dalam hal ini, bakat Dion begitu luar biasa sehingga mengabaikan kekuatan manifestasinya. Namun, tidak semua orang seperti Dion. Misalnya, talenta jiwa tahap bawaan bunga bawah hanya mengumpulkan beberapa ribu dari puluhan juta budak jiwa yang ada. Tentu saja, masing-masing dari mereka telah meningkat manifestasinya, tetapi butuh waktu ratusan tahun, sama seperti Ayah Ri. Seperti yang Dion ketahui, hanya mereka yang memiliki aurora bawaan yang juga membangkitkan manifestasinya yang dapat memasuki bakat jiwa tingkat ketiga. Mungkinkah jumlah pengguna aurora bawaan hanya beberapa ribu dari seluruh talenta itu? Dion tidak mempercayainya. Jika dia menggunakan Soul Tome untuk membersihkan jiwa talenta tingkat 2 itu, dia percaya bahwa dia mungkin menemukan beberapa permata. Dan, bahkan jika dia tidak melakukannya, waktu yang diperlukan untuk membangkitkan manifestasinya masih berkurang secara drastis. Dion telah lama menyadari bahwa kunci bagi para penanam jiwa untuk mendapatkan kemampuan untuk mencocokkan kekuatan pertempuran mereka dengan kekuatan jiwa adalah manifestasinya. Selama mereka bisa mengungkap rahasia manifestasi mereka, Dion tidak percaya bahwa mereka yang berada di jalur jiwa akan begitu mudah untuk ditindas. Masalahnya adalah sebuah manifestasi seperti jejak yang belum dilalui. Manifestasi unik tidak memiliki panduan pengguna, seringkali mengarah pada jalur yang belum dilalui. Inilah mengapa manifestasi ganda Dion pada awalnya dipandang remeh karena satu manifestasi saja sudah cukup merepotkan. Namun, Soul Tome mungkin menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Jika mereka dapat meningkatkan hubungannya dengan manifestasinya, akan lebih mudah untuk mempelajari rahasianya. Saat Dion menikmati kejutan yang menyenangkan ini, Donari tertawa seperti orang gila. Bahkan sampai dia mulai mengeluarkan seni bertarung di langit, meninju dan menendang udara seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi, semakin Dion mengamati gerak-gerik Donari, semakin sedikit tawa yang tersisa di matanya. Sebaliknya, mereka mulai bersinar dengan cahaya aneh saat dia diam-diam menutupi Donari dalam kesadaran ilahi. Semakin banyak waktu berlalu, Dion semakin terkejut. Ledakan, tawa Donari bertambah saat dia meraung ke langit. Tahap pengumpulan esensi ke-11. Dan di sini kupikir aku harus langsung masuk ke dalam kesucian dari sini. Dion, terima kasih. Dion tersenyum. Tapi, di dalam hati, dia terkejut dengan apa yang dia sadari. Wujud Donari adalah jantung yang berdebar kencang, awalnya terasa sangat aneh. Namun setelah melihat kegunaannya, Dion pun sedikit iri. Semakin cepat Donari memaksa jantungnya berdetak, semakin jelas dunia di sekitarnya. Peningkatan aliran darahnya tidak hanya bertindak sebagai penguat kekuatannya, tetapi juga sebagai katalis untuk memproses energi, yang merupakan rahasia sebenarnya dari manifestasinya. Pada dasarnya, kapasitas energi tubuhnya meningkat, begitu pula kemampuannya untuk dengan mudah mengubah dan menerima energi tersebut ke dalam meridiannya. Ditambah lagi, ada juga dorongan yang jelas terhadap niat membunuhnya, untuk memiliki perwujudan yang tidak hanya dapat meningkatkan kehebatan Anda dalam pertempuran, tetapi juga meningkatkan kecepatan kultivasi Anda, apalagi yang bisa diminta oleh seorang pejuang bela diri. Belum lagi fakta bahwa Donari kini dapat memanfaatkan konstitusinya secara penuh. Meski sudah menginjak usia 87 tahun, masa depan Donari sudah cerah drastis. Hampir dijamin dia akan mencapai tahap pengumpulan esensi ke-12 yang legendaris, dan setelah itu, langit adalah batasnya. Orang-orang di bawah ini tidak bodoh. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat rahasia rumit dari manifestasi Donari seperti yang dapat dilakukan Dion. Bahkan seorang balita pun dapat menghubungkan penyembuhan jiwanya dengan peningkatan kultivasinya. Hasilnya bahkan lebih baik dari perkiraan Dion. Harus diingat bahwa stigma pada jalur jiwa tidak dimulai dari pasar jiwa, hanya saja katedral memanfaatkan stigma tersebut untuk menghasilkan uang. Awalnya, Soul Rain Quadrant jatuh dari kejayaan karena perang antara jalur energi dan jalur jiwa. Jika tebakan Dion benar, sisa-sisa jalur energi itu kemungkinan besar adalah penguasa 99 alam semesta yang tersisa. Mereka mungkin tidak berani melakukan langkah terakhir di katedral semesta karena semua tindakan penyelamatan nyawa yang dilakukan oleh Soul Rending Peak. Apa maksudnya semua ini? Artinya, stigma terhadap jalur jiwa telah tertanam selama ribuan tahun, bukan hanya beberapa ratus tahun saja.
Bahkan kepala keluarga Kaedes saat ini pun lahir di masa ini. Hanya itu yang dia ketahui sejak masa mudanya. Kecuali keluarga Jafari yang berhasil mengabaikan konvensi ini, semua orang mengikutinya dengan cermat. Pada akhirnya, itulah satu-satunya cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Untuk menggali tumor ini, mereka memerlukan contoh nyata. Dion sudah menjadi satu karena semua orang memahami betapa kuatnya jiwanya. Lagi pula, tujuannya menghabiskan hampir 1 jam untuk menyebarkan susunan penyembunyian bukan hanya untuk menyembunyikan, tapi juga untuk menunjukkan kekuatan. Kini, Donari bisa menjadi contoh kedua. Baiklah. Dion melambaikan tangannya. Kembali ke bawah sekarang. Donari tertawa terbahak-bahak, memeluk Dion erat-erat sebelum turun untuk menghibur ibunya. Cahaya aneh muncul di mata Dion saat melihat ibu Donari. Bahkan dia tidak tahu persis apa yang memicu reaksi anehnya. Tapi pada akhirnya, dia membiarkannya. Elder Nova, Elder Ricky, apakah kalian berdua keberatan datang ke sini? Penatua Nova tidak terlalu terkejut dengan panggilan Dion, lagi pula, dia adalah seorang penatua yang memiliki hubungan baik dengan Dion. Tapi Penatua Ricky, siapa itu? Banyak yang bingung hingga melihat seorang pria parubaya berwajah pucat berdiri. Itu sebenarnya ayah Violet. Tidak ada yang mengetahui nama mantan guru ini karena dia menyembunyikannya dengan baik. Karena tidak ingin musuh-musuhnya di kuadran ke-74 mengetahui di mana dia berada, dia meninggalkan nama aslinya, Marco Ricky, dan hanya menggunakan master. Melihat kedua pria itu, yang satu cukup tua dan yang lainnya setengah baya, melayang di depannya, ekspresi Dion sekali lagi menjadi serius. Saat ini, Dion memulai, selain saya, kalian berdua adalah ahli terkuat di alam semesta ini. Namun, karena itulah saya ragu. Tatapan Dion menyapu kedua pria itu. Orang lain di bawah terkejut. Bukankah Dion berteman baik dengan lelaki tua dari Unseen Peak? Mengapa sepertinya dia sedang menginterogasinya sekarang? Namun, ekspresi Dion tetap teguh. Kalian berdua terlalu kuat untuk tumbuh besar di sini. Jadi, katakan padaku, bagaimana kalian bisa menjadi begitu kuat? Penatua Ricky dan Nova saling memandang sebelum melihat kembali ke arah Dion. Sungguh aneh kalau mereka begitu kuat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.